Kasus Amelia Putri melibatkan pembunuhan yang terjadi pada 16 Juli 2025, di mana jasadnya ditemukan dalam kondisi membusuk dengan tangan diborgol. Pelaku yang terdiri dari ketiga tersangka, Rafli Rahman Putra, 19 tahun, Ibra Firdaus, 21 tahun, dan Ardi Primansyah, 17 tahun, telah menjalani rekonstruksi kasus di Polda Metro Jaya. Dalam rekonstruksi tersebut, terungkap bahwa Amelia diduga dijebak oleh mantan pacarnya, Rafli, yang mengaku ingin balas dendam atas kehilangan pernikahan dan utang yang tidak dibayar. Kasus ini menimbulkan emosi besar di masyarakat, terutama setelah rekonstruksi yang dilakukan di lokasi penemuan. Inilah konten lengkap kasus Amelia Putri Cisauk. Dilansir dari tribunnews.depok.com, Amelia Putri Sari Devi, wanita 22 tahun, penyuka motor Vespa. Saking sukanya, dia kerap mengunggah motor Vespa Petik warna putih kesayangannya di media sosial. Amelia Putri merupakan gadis periang, senyumnya yang manis dan berkumpul bersama anak-anak pemilik Vespa membuktikan hal itu. Tak hanya itu, gadis berkurung tersebut adalah orang yang baik. Buktinya, dia mau meminjamkan uang kepada RRP, usia 19 tahun, mantan kekasihnya. RRP merupakan aktor utama tewasnya sang gadis berkerudung cantik itu. Dia merencanakan pembunuhan terhadap Amelia lantaran sakit hati terus ditagih hutang 1,1 juta rupiah. Sebelum membunuh, RRP bersama rekannya IF dan AP memerkosanya, kemudian membuang jasad korban ke semak-semak. Semua orang berhak bahagia. Itulah yang membuat Amelia mencari pria yang dapat membuatnya nyaman. Maklum, Amelia sudah tak lagi sejalan dengan RRP. Baginya, pria yang sepaham dan penuh pengertian adalah imam masa depannya. Apalagi bila pria yang tak bisa menepati janjinya meminjam uang tapi tak mau mengembalikannya. Contohnya RRP yang meminjam uang namun tak mau mengembalikannya walaupun sudah ditagih terus-menerus. Amelia pun menemukan pria tersebut. Dia pun mengunggah foto sang pacar di status WhatsApp-nya. Pengumuman secara terbuka tersebut membuat RRP sakit hati. Dia kemudian merencanakan untuk membunuh Amelia. Amelia tak menyangka hari Senin 7 Juli 2025, hari yang direncanakan RRP untuk membunuhnya. Maka dari itu dia menerima undangan RRP agar datang ke rumahnya. Agar Amelia mau datang ke rumahnya, maka RRP pun berdalih akan membayar utangnya. Angin surga tersebut membuat Amelia membatalkan rencananya pergi ke Ancol, Jakarta dan Curug, Tangerang. Hal itu berdasarkan keterangan keluarganya bahwa gadis yang bekerja sebagai kasir di Aeon Mall BSD City sepulang kerja izin ke Ancol dan Curug, Tangerang, ditemani Vespa putih kesayangannya dengan nopol B6799 JKD. Amelia pun tiba di rumah RRP. Lokasinya Kampung Ketukan, Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Rupanya RRP sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk membunuh Amelia, diantaranya menyiapkan pisau, gunting, dan borgol. Dua rekan RRP yaitu EF dan AP sudah bersiaga di dalam rumah. Senyum kecut RRP menyambut kedatangan Amelia. Saat itu Amelia mengenakan celana jas hujan berwarna merah muda berkerudung ungu dan mengenakan tas kelempang hitam. Rasa dendam yang sudah ubun-ubun membuatnya langsung melakukan kekerasan. Dia memiting dan membekap mulut Amelia hingga gadis periang tersebut terjatuh. IF dan AP kemudian datang. IF lalu memegang kaki Amelia sedangkan AP memborgol tangan Amelia. Ketika pemuda itu lalu membawa Amelia ke belakang rumah RRP, disitulah korban diperkosa secara bergilir oleh ketiga pelaku. Beginilah kronologi tewasnya Amelia Putri yang melibatkan mantan kekasihnya yaitu RRP dan AP dan IF. Dilansir dari tribunbengkulu.com. Dalam rekonstruksi tersebut terungkap sejumlah fakta baru yang memperlihatkan bagaimana korban diduga dijebak sebelum akhirnya meregang nyawa. Rekonstruksi dimulai dengan adegan saat Rafli berada di rumah tersangka AP. Kemudian,
mengirim pesan singkat kepada Putri agar datang ke rumah. Tak lama berselang, korban datang dan sempat diam di atas sepeda motornya. Menurut adegan yang diperagakan, korban awalnya enggan masuk, namun akhirnya dibujuk untuk duduk di ruang tamu. Dalam salah satu adegan, RRP menanyakan hubungan korban dengan seseorang yang diduga merupakan pasangan barunya. Saat duduk di sofa, RRP bertanya kepada korban, "Emang kamu hamil sama Reza?" Korban menjawab singkat, "Kata siapa?" Dalam adegan rekonstruksi, RRP kemudian memperagakan momen saat ia merampas ponsel Putri dan membaca isi percakapannya. Dari pesan-pesan tersebut, RRP mengaku mengetahui bahwa korban diduga sedang hamil. Merasa tersulut, RRP melemparkan ponsel korban dan masuk ke dalam rumah. Saat kembali keluar, korban sudah bersiap meninggalkan lokasi dengan motornya. Namun, RRP kembali menghampiri dan terjadi adu mulut kecil. RRP kemudian menghampiri Putri yang sudah berada di atas motor dan berkata, "Lu mau kemana?" Putri menjawab dengan nada kesal, "Kenapa sih? Mau apa?" RRP lalu meminta, "Anterin gua dulu ke warung." Namun Putri menolak. "Saya tidak mau," kata Putri. Setelah itu, R naik ke jok motor di belakang korban, lalu membekap mulut Putri dengan tangan kanannya. Korban pun terjatuh dari motor hingga terkurap di tanah. Dalam kondisi tak berdaya, korban kemudian dibawa ke arah samping rumah oleh para tersangka. Hingga akhirnya korban dibekap lalu diborgol oleh para pelaku. Dalam kondisi tak berdaya, korban kemudian diperkosa oleh ketiga tersangka secara bergiliran. Diawali dengan membekap, kemudian memborgol, kemudian ada tindakan pemerkosaan, ujar Carlos, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Selasa 22 Juli. Fakta memilukan terungkap bahwa korban masih dalam keadaan sadar saat tindakan pemerkosaan terjadi. Kondisi masih sadar setelah selesai diperkosaan oleh 3 orang tersangka, kemudian dieksekusi atau dibunuh, ujar Carlos. Sampai akhirnya pada adegan selanjutnya, tubuh korban diperagakan dipindahkan oleh para tersangka ke arah semak-semak di belakang rumah Raffi. Sebagai informasi, polisi mengungkap bahwa pembunuhan dilakukan pelaku yang dipicu korban menagih utang senilai 1,1 juta rupiah ke RRP yang ternyata mantan kekasihnya. Pelaku RRP membunuh korban dengan rasa sakit hati karena korban nagih utang sebesar 1,1 juta rupiah kepada pelaku, ujar Kasubdit Pemnas Bid Humas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuta. Cara menagih korban yakni dengan memasang status di WhatsApp Story hingga membuat RRP emosi. Memasang status pada story WA korban dan juga korban memasang foto pacar baru pelaku di story WA korban tanpa izin sehingga membuat marah, kata Ronald. Para pelaku dan barang bukti diamankan di lokasi berbeda pada Kamis 17 Juli 2025 dini hari. RRP ditangkap di Kabupaten Tegal pukul 00.30 WIB, lalu AP pukul 1 WIB di Serpong, Tangerang Selatan, dan IF pukul 1.30 WIB di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Selanjutnya, para pelaku dibawa ke Subdit 3 Tahbang Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya guna proses penyidikan lebih lanjut. Sebagaimana diketahui, Kombes AD Arsyam Indrati menjelaskan, korban adalah seorang perempuan yang ditemukan dalam kondisi mengenakan celana jas hujan berwarna merah muda, berkerudung ungu dan mengenakan tas lempang hitam. Adapun kedua tangan korban dalam posisi terborgol ke belakang. Penemuan bermula saat salah satu warga berinisial MM mencium bau menyengat dari belakang rumahnya. Saat diperiksa, ia melihat banyak lalat berterbangan di sekitar semak-semak. Kondisi korban saat ditemukan sudah membusuk dengan kondisi tangan diborgol dan penuh luka. Suasana emosional mewarnai proses rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap seorang perempuan di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang pada 22 Juli lalu. Warga yang telah menunggu sejak pagi tak bisa menahan emosi saat para tersangka turun dari mobil taktis milik Resmob Polda Metro Jaya. Ketiganya mengenakan baju tahanan oranye dan diborgol. Wajah dua dari mereka tampak memar diduga akibat tindakan kekerasan sebelumnya. Amarah warga meledak saat 3 tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi dalam kondisi tangan terborgol.
Ketegangan memuncak ketika penyidik merekonstruksi adegan ke-56, yakni saat para tersangka membuang jasad korban ke semak-semak yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah kontrakan mereka. Warga yang sudah berkumpul di lokasi, tepatnya di luar garis polisi, tampak geram, lengkap berteriak dan melontarkan makian kepada para pelaku. "Bukan laki-laki ternyata," ujar seorang warga setempat. "Woi, otak lu di mana? Duel sama gue yuk," sorak warga lainnya. "Beraninya sama cewek lu," tambah warga lain. Suasana makin memanas saat salah satu dari ketiga tersangka dilempari botol bekas oleh warga. Bahkan seorang warga nyaris menerobos garis polisi, namun berhasil dicegah oleh aparat keamanan. Polisi yang berjaga pun meminta warga untuk tenang melalui pengeras suara. "Semuanya harap tenang. Diam. Kamu diam nggak? Silakan nonton tapi diam," tegas salah satu petugas. Polisi sempat meminta warga menahan emosi. "Silakan nonton tapi diam," kata salah satu petugas lewat pengeras suara. Setelah situasi kondusif, rekonstruksi kembali dilanjutkan hingga adegan terakhir, yaitu adegan ke-75. Kini ketiganya dijerat dengan pasal pembunuhan dan dipenjara dengan waktu yang sangat lama. Amelia Putri Sari Devi, korban pembunuhan di Cisauk, Tangerang, dikenal sebagai sosok yang ceria, baik dan mudah akrab dengan orang lain. Hal itu diungkap oleh perempuan bernama Niken, salah satu rekan kerja yang mengenal Amelia Putri Sari Devi sejak bekerja di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan BSD. Amelia Putri diketahui merupakan korban pembunuhan oleh mantan pacar usai korban diduga menagih hutang kepada pelaku berinisial RRP. Niken, teman korban, membagikan kisahnya yang menyebutkan bahwa korban semasa hidupnya dikenal baik dan ramah. "Aku kenal dia di tempat kerja. Awalnya dia kelihatan cuek, tapi begitu kenal lebih jauh, ternyata dia orangnya baik banget, humble, cantik, dan ramah," ujar Niken kepada tribuntangerang.com Minggu 20 Juli. Menurutnya, Amelia Putri Sari Devi adalah pribadi yang mudah akrab dengan siapa saja. Di balik senyum cerianya, ia tetap bisa terlihat bahagia meski sedang menghadapi masalah. "Anaknya tuh ceria banget, walaupun ada masalah, dia tetap berusaha happy. Kadang memang suka nangis, tapi tetap semangat," kenangnya. Kabar meninggalnya Amelia secara tragis telah menyisakan duka yang mendalam, terutama bagi mereka yang mengenalnya secara pribadi. Namun duka semakin mendalam ketika muncul dugaan motif pembunuhan yang menimpa sang sahabat. Menurut informasi yang diterimanya, sang sahabat dibunuh karena persoalan utang. "Benar-benar gak nyangka kalau motifnya ternyata karena utang. Rasanya gak adil," pungkasnya. Itulah kronologi lengkap kematian Amelia Putri di Cisauk. Jika ada informasi yang kurang ataupun punya pendapat yang berbeda, berilah pendapat kalian di kolom komentar ya. Tinggal pencet tambahkan komentar dan kasih tahu apa yang kurang dengan informasi ini. Bullying menjadi momok menakutkan bagi sebagian orang, terutama pelajar yang berada di jenjang pendidikan. Kasus bullying memang menjadi hal yang paling lumrah terjadi dan tentunya sangat fatal akibatnya. Entah itu bisa saja tewas hingga akhirnya depresi hingga melakukan tindakan yang di luar batas. Nah, film pendek Minecraft tentang bullying ini mungkin menjadi pelajaran ya. Dan tunggu lagi tentang film pendek Minecraft tentang bullying. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.